Malum semahem. Mengensang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini akan mengundangkan tata ibadah gemis hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Stefani Manumpil Gunena MTH, Ketua BP Majelis Gemis Jemaat Saitun. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 3, Ajaib Namanya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tunduk tabiskan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 97 ayat 1 dan 9. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita, sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Jemaat silakan duduk. Tersepilah limpahan
memuji-muji Tuhan secara berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Oleh karena Engkau begitu baik dalam hidup ini dan Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas hidup. Di dalamnya Tuhan kami tidak mampu menghitung berbagai berkat Tuhan untuk kehidupan yang boleh kami jalani. Amat terlebih Tuhan, Engkau hentar kami untuk menghayati akan peristiwa dari perjalanan hidup Tuhan Yesus secara khusus pada kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tuhan, kami bersyukur Tuhan di hari Kamis ini. Kami percaya Tuhan bahwa tak kala kami tunduk di hadapan Engkau mengajar kami dengan berbagai petunjuk-petunjuk-Mu di dalam kami melakukan dan berjalan seturut dengan firman. Maka pimpinlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu untuk menguraikannya, dan jemaat-Mu yang membaca bersama-sama dengan hamba-Mu, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami bukan hanya mengerti, tetapi juga diberi kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup dan kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang 11. Baik ibu bapak saudara-saudara yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, akan membuka bagian Alkitab dan membacanya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca bilangan-bilangan yang genap, dan ibu bapak sini yang ada di rumah membacanya dalam bilangan-bilangan yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya dia naik ke surga.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, malam semaha. Tidak terasa kita terus ada dalam persekutuan menghayati Hari Raya Gerejawi, dan pada saat ini kita merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibu bapak saudara-saudara, saya mau tanya, dan tidak untuk dijawab tetapi dijawab masing-masing. Pada tahun yang lalu, waktu merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kemanakah ibu bapak? Karena tahun yang lalu itu sedikit yang datang, tidak sebanyak hari Natal atau Jumat Agung. Karena ternyata bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus sepertinya bagi sebagian orang tidak terlalu penting. Yang penting kalau Natal, yang penting kalau Jumat Agung, itu pasti datang. Mengapa? Hari Kamis pertama libur, ya, libur hari Kamis menjadi libur kejepit, sehingga jauh hari kita sudah susun. Maka hari Kamis itu kita sudah ada di satu tempat kita libur. Tidak apa karena hari Kamis katanya. Hari Rabu kita sudah jalan, hari Kamis ada di tempat kita libur. Mengapa? Ini karena hari kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis, libur kejepit nasional, terusin aja hari Jumat. Ya, karena kita menganggap tidak terlalu penting bagi sebagian orang. Mudah-mudahan tidak kita ya. Bagi sebagian orang itu tidak terlalu penting. Padahal babak perjalanan hidup Yesus juga tidak bisa terlepas dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini jadi sebuah perenungan bagi kita, supaya kali-kali ke depan sudah ada waktu yang Tuhan sediakan, mari menghayati bagaimana babak-babak kehidupan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus kepada kita sekalian di saat ini? Apa maknanya? Tolong ditampilkan gambar. Kita tidak berbicara makna Tuhan Yesus dengan berandai-andai saja, atau menurut saya, menurut saudara, tetapi apa yang Tuhan Yesus perkatakan tentang kenaikannya ke sorga pun bagi kita saat ini. Gambar yang kedua. Gambar yang ini hendak menegaskan bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, dia ada bersama dengan murid-muridnya. Dia memberikan pengajaran, yaitu bahwa mereka akan menerima roh kuasa mereka, yaitu para murid. Dikatakan pada ayat yang ke-8, ketika para murid bertanya pada Yesus, Tuhan kapan engkau memulihkan? Karena Yesus sudah bangkit, Yesus ternyata maha kuasa, bahkan dia bangkit dengan sendirinya. Berarti Yesus gampang memulihkan kerajaan Israel secara politis. Karena itu mereka penasaran, tanya Tuhan, karena Raja bercerita tentang kuasa, kapan engkau memulihkan? Nah, para murid
mau tanya waktu kapan Tuhan memulihkan secara politis, artinya bahwa kapan Tuhan memulihkan keadaan Israel saat itu yang dijajah oleh Romawi, supaya Yesus naik karena dia lebih berkuasa ternyata. Dia dapat memerintah dengan cara damai kapan saja gitu. Dan mereka tanya kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak usah kau urus itu. Yang harus kau tahu adalah tetapi ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa Allah itu akan diberikan kepada para murid kalau mereka akan menerima Roh Kudus. Kuasa itu akan diberikan kepada murid kalau Roh Kudus turun kepada mereka. Dan kuasa itu akan memampukan mereka untuk menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Next. Setelah Yesus mengatakan demikian, dia terangkat ke sorga, naik ke sorga. Next. Yesus naik ke sorga, jauh ya kelihatannya Yesus. Tidak akan terlihat secara fisik. Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya di bumi ini dalam bentuk fisik. Itu yang ada. Dan kenaikannya ke sorga adalah dia menjadi raja kembali. Raja yang berkuasa, yang tadinya raja dalam arti politis di dunia pada satu negara yang dijajah, tetapi ternyata Yesus adalah raja yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan dia yang sudah dihina, dia yang sudah disalibkan, dia yang bangkit itu, dia sangat mulia dan mulia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga hendak menyatakan dia yang rendah itu mulia. Dia yang pernah dicaci maki, diludahi itu dia mulia. Next. Sampai di situ bahwa Tuhan Yesus naik ke surga sudah tidak lagi terlihat secara kasat mata. Tetapi ada dua malaikat datang dan mengatakan kepada mereka yang lagi menatap Yesus surga, dan ada pesan, yaitu aku akan datang kembali. Kenaikan ke surga juga hendak mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Ini para murid yang diberikan amanah, lalu Yesus yang naik ke surga, yang sudah tidak kelihatan lagi, dan di sini dikatakan dia akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Maka bagaimana dengan para murid? Next. Adalah Petrus, para murid, 11 murid ya, 11 murid yang kembali dengan penuh sukacita. Mereka itu dalam amanah Yesus menjadi saksi. Saksi itu Martus, dari situlah kesaksian dibilang marturia. Jadi orang itu martus. Ketika dibilang martir, dari situ kata martir, orang yang mati karena imannya, orang yang mati karena orang yang mati juga dalam iman. Ya, dalam zaman sekarang mereka harus mencari
kita, Yesus yang sudah berkarya, Yesus yang mengampuni dosa, dan Yesus yang sudah mati, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Itu inti yang harus mereka sampaikan. Sehingga saksi, yaitu para murid. Ibu bapak, saudara-saudara, Petrus bersaksi tentang Yesus. Dan dikatakan dari Yerusalem, Yudea, dari Yerusalem, gambar Yerusalem mungkin, dari Yerusalem, Yudea adalah bagian yang besar dari Yerusalem. Yerusalem, kota yang terkenal dengan orang-orang yang beribadah, orang-orang Yahudi. Yudea juga adalah negeri itu sendiri, dalam lingkup yang lebih luas, termasuk bukit-bukit, di mana Yohanes juga pernah berada di sana, bukit dan juga lembah, masih di lingkungan orang-orang Yahudi. Mereka harus menceritakan tentang Tuhan Yesus dari pusatnya yaitu Yerusalem, lalu wilayah-wilayah di sekitarnya Yudea yaitu semuanya. Kemudian Samaria itu nama tentang orang-orang Israel yang ada di sana yang sudah kawin campur. Jadi mungkin yang pertama murni dan ini sudah kawin campur. Orang Israel dengan suku-suku bangsa yang lain. Pada waktu pembuangan, maka ada sebagian yang kawin dengan orang Asyur, itu di Samaria. Lalu dikatakan selanjutnya ke ujung bumi. Konteks ujung bumi tentu adalah seluruh dunia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari gambaran yang sudah disampaikan ulang dalam kisah tadi, maka kita belajar apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Orang-orang percaya berarti ada dalam kehidupan antara rentang waktu Yesus sudah naik ke surga di sini, dan di sini Yesus akan datang kedua kali. Orang-orang percaya ada di sini. Para martus itu ada di sini, menuju kepada Yesus yang akan datang kembali kedua kali sebagai raja dan sebagai hakim. Orang-orang percaya ada dalam konteks ini. Maka Markus ini menjadi saksi menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus juga. Ada dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Dan karena itu para martus ini, para murid ini kemudian mereka meninggal. Tetapi kesaksiannya terus menjadi hidup bahkan sampai kita sekarang ini. Kita mengenal Yesus, tetapi kita masih ada antara kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita ada di sini. Para martus tadi mungkin hanya beberapa tahun, selanjutnya adalah orang-orang yang percaya, selanjutnya makin banyak lagi, selanjutnya sampai kepada kita. Kita masih ada di sini. Maka apa arti kedatangan Tuhan Yesus? Mengingatkan tentang kedatangannya yang kedua. Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus juga hendak mengingatkan akan kedatangannya yang kedua, yang di mana kita hidup sekarang ini. Oleh karena itu kita akan seperti para martus menjadi saksi. Perjalanan di tengah ini sampai kedatangan Tuhan Yesus, sampai hari ini kita masih ada di wabah virus
corona. Khususnya kita Indonesia 2 bulan sudah di rumah. Kita sekarang ini hidup di tengah-tengah wabah virus corona. Maka bagaimana kita menghadapi hidup beriman kita di tengah wabah virus ini? Saya tertarik dengan tulisan daripada John Piper. Dia menulis tentang coronavirus and Christ. Begini dia mengatakan bahwa dia menulis Indonesianya begini. Yesus akan datang kembali. Maka wabah corona hendak mengingatkan kita akan Yesus akan datang kembali. Mungkin terlupakan dengan hiruk-pikuk apa semua kegiatan kita ya. Wabah corona hendak mengingatkan kita akan Yesus yang akan datang kembali. Sehingga wabah corona adalah alarm peringatan kepada kita. Sehingga virus mengingatkan kita untuk bersiap-siap bagi kedatangan Yesus yang kedua. Saya tidak membahas ini karena bukan karena beberapa waktu yang lalu santer dengan bukan ya, santer dengan akan datang hari kiamat bagi saudara-saudara kita ini. Tetapi bahwa apa yang ditulis oleh John Piper ini adalah kita menghayati di saat-saat sekarang ini bahwa kita diingatkan oleh Tuhan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus yang naik ke surga itu akan datang kedua kali. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah sudahkah kita yang masih hidup sebagai martus sekarang ini menjadi bagian daripada perjalanan para martus sebelumnya? Jangan sampai kita tidak ada di sini. Di garis ini kita memang ada, tetapi iman kita tidak ada di sini. Di garis menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga wabah corona adalah panggilan peringatan Tuhan untuk kita selalu kembali bersiap. Itu yang dikatakan. Karena kita ada hidup di dalam rentang waktu itu, yaitu sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya tidak mengatakan ini karena saya tidak mau mengatakan bahwa kita orang yang tidak siap. Tetapi dengan adanya wabah ini, mari kita melihat apakah kita juga mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali hendak menunjukkan orang-orang yang hidup dengan harapan. Kita ada di sini, kita mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Berarti kita adalah orang-orang yang hidup dengan harapan, punya harapan. Kalau orang percaya sudah tidak punya harapan, buat apa dia mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Orang yang hidup dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka dia adalah orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, berarti dia hidup dalam pengharapan. Orang yang hidup tanpa pengharapan, sesungguhnya ia sudah mati sebelum mati. Bukankah begitu? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang saya mau katakan adalah kita yang hidup sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika kita menghayati kenaikan Tuhan Yesus, kita juga menghayati bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Maka di tengah kita masih ada
kehidupan yang masih diliputi oleh wabah corona. Maka para martus hendak menyampaikan perjalanan ini sampai kedatangan Tuhan Yesus. Tidak dapat dipungkiri ada perubahan yang terjadi di dalam hidup ini. Bahwa ada perubahan yang terjadi, maka kita harus berdamai dengan perubahan. Pakai bahasa lain. Kita harus berdamai dengan perubahan. Tentu perubahan yang mana? Perubahan yang sifatnya membangun, lebih maju. Kita berdamai dengan perubahan. Sebagai contoh, kita tadinya tidak biasa pakai masker, rasa ngap-ngapan. Tapi sekarang kita sudah mulai berdamai dengan perubahan, pakai masker keluar. Nanti kalau selesai, buka. Kalau selesai wabah, buka. Walaupun flu. Padahal itu kebiasaan yang baik. Saya karena belajar daripada wabah ini adalah berdamai dengan perubahan. Biasanya kami di rumah, karena mungkin golongan darah sama semua, cepat tertular. Satu flu nggak lama itu aku ganti, satu sembuh dan seterusnya. Tapi sekarang ini di rumah, kalau sudah ada satu flu langsung pakai masker di dalam rumah. Ini perubahan. Berdamai dengan perubahan yang membangun kehidupan. Ada perubahan-perubahan lainnya. Ke pasar, kalau yang tadinya setiap hari, wah habis waktu, ternyata harus belajar efisien. Seminggu sekali kita ternyata bisa mengelola ke pasar seminggu sekali. Juga kalau keluar, tadinya ya nggak apa-apa saya keluar lah gitu, nggak ada tujuan apa. Sekarang keluar rumah sudah berpikir apa tujuan saya. Padahal tadinya kalau keluar aja dulu, nanti di jalan mau kemana ya? Itu sesuatu yang baik. Perubahan-perubahan di mana kita harus berdamai dengan perubahan itu, yang kemudian menata kembali kehidupan kita. Itu saudara-saudara. Dan ada banyak tentunya perubahan-perubahan di mana kita harus juga terus melakukan itu setelah wabah corona ini selesai di sana. Termasuk juga keluarga. Kenapa harus kembali kepada keluarga? Kenapa harus beribadah di tengah keluarga? Karena nilai kasih berangkat dari situ. Nilai kasih berangkat dari situ. Orang beribadah dalam kasih mulai dari situ, dari keluarga. Kembali kepada back to basic, keluarga. Perubahan gereja sebagai tubuh Kristus dalam menggereja atau dalam pelayanan, kita mungkin lebih memerhatikan bahwa dengan kembali ke keluarga artinya lebih mengembangkan pelayanan yang bersifat dan bernilai keluarga. Ini kan perubahan, berdamai dengan perubahan keluarga. Maka gereja juga belajar tentang nilai-nilai dari peristiwa ini, bahwa pelayanan atau hidup gereja itu lebih memperhatikan atau kembali kepada nilai-nilai keluarga daripada lebih menekankan sistem formal atau hierarki. Nilai-nilai yang sangat berguna untuk mengembangkan hubungan yang akrab dalam kehidupan intim satu dengan yang lain sebagai anggota gereja. Nilai-nilai yang dapat mengembangkan kekuatan persekutuan itu. Bukankah itu yang sedang
sekarang ini. Nilai-nilai keluarga di mana cinta kasih mulai dari situ. Sehingga kalau dikatakan dari Yerusalem itu keluarga kan, inti. Saya mau katakan dari Yerusalem itu keluarga inti, ayah ibu anak. Lalu kepada Yehuda keluarga besar, masih ada kaitan dalam keluarga. Lalu kepada Samaria adalah keluarga yang lebih besar, yang mungkin sudah orang jauh, tetapi masih ada sedikit kaitan. Lalu ke ujung bumi adalah kepada semua orang tanpa membedakan ras, agama, dan seterusnya. Menyaksikan tentang Tuhan Yesus di tengah perubahan. Kita berdamai dengan perubahan-perubahan yang mendatangkan kehidupan yang lebih maju. Itu yang hendak kita belajar. Yang saya mau katakan adalah terkadang kita berharap kapan berakhir, sementara kita tidak memaknai yang ada sekarang ini. Nilai-nilai keluarga yang hendak Tuhan tanyakan kepada kita sekalian. Kegerakan-kegerakan yang muncul bersama-sama seperti empati, kegerakan yang muncul itu empati kepada orang adalah itu mulai daripada keluarga. Keluarga saya kenyang, bagaimana dengan tetangga saya? Ternyata mereka hanya makan nasi dan tempe, saya masih punya telur, saya bisa membagi. Saya makan nasi dan tempe, tapi ternyata di sebelah nasi pun sudah tidak ada. Itu kan nilai-nilai dari keluarga. Itu yang hendak Tuhan kembalikan dalam kehidupan kita sekalian. Berdamai dengan perubahan yang membangun kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara, maka kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hendak mengingatkan bahwa Tuhan akan datang kembali. Sejauh manakah kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus di tengah khususnya wabah corona ini yang melanda seluruh kehidupan dunia dengan berbagai dampak di berbagai segi kehidupan. Pada akhirnya saudara-saudara, saya memetik apa yang ditulis oleh Brian Myers. Kita orang-orang percaya adalah kitab ke-67. Ada berapa kitab di Alkitab? 66 tuh. Nah, dia tulis gini, kita adalah kitab ke-67. Orang-orang membaca kita, tindakan kita, perkataan kita. Berdasarkan hal-hal itu, mereka menyimpulkan mengenai arti dari menjadi seorang Kristen. Ibu bapak saudara-saudara, selamat kenaikan Tuhan Yesus. Tetaplah menjadi Markus yang terus ada bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sambil persembahan jalanan kita menyanyi, Tuhan betapa banyaknya, KJ 393.
kita berdoa, kita akan menyambut dengan ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sapa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari kenaikan-Mu, kami boleh memberi persembahan. Biarlah Tuhan mau memberkati persembahan ini, berkati mereka yang sudah memberi persembahan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan menurut kasih setia-Mu. Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Dalam keesaan dengan semua umat Kristen di segala tempat dan abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Al-Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Bapa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan Kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, bahwa Engkau yang sudah naik ke sorga, Engkau mempercayakan kepada kami untuk menyaksikan Engkau dalam hidup ini, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Kepastian hidup dalam pengharapan, itulah kekuatan kami, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Maka kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami untuk memiliki pandangan-pandangan yang baru di tengah wabah COVID-19 ini, membangun kehidupan dalam segala perubahan yang ada seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur, tuntunlah kami untuk selalu mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan untuk pemeliharaan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang Engkau hadirkan di dalam kehidupan ini hingga saat ini kami hidup dan ada. Sebab hanyalah orang yang memiliki kehidupan yang menaikkan akan pujian dan permintaan kepada-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Maka berdoa kami bagi Sinode Kemis, Resor, dan juga jemaat-jemaat yang ada, khususnya Resor Imbar dan jemaat yang ada di
Louis Imbar yang amat sangat terdampak COVID-19. Kuatkan ya Tuhan di tengah menghadapi perubahan ini. Berikan senantiasa keteguhan, kesabaran, ketenangan, dan pengharapan yang selalu hidup. Bahwa Tuhan juga mendewasakan kami dalam berbagai pandangan hidup melalui berbagai pergumulan hidup. Maka di tengah kesulitan hidup yang terjadi karena terdampak COVID-19, kami tetap memiliki pengharapan, kekuatan, sebab kami memiliki Allah yang adalah Raja yang memerintah langit bumi serta segala isinya, Raja semesta alam, Raja yang berkuasa. Maka kepadamu ya Tuhan kami mempertaruhkan pergumulan kehidupan keluarga kami, pergumulan kehidupan pribadi kami, karena Engkau lebih mengerti kami daripada diri kami. Maka kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap akan menolong kami jemaat-Mu Gemisa itu, dari setiap pribadi yang tertua sampai yang termuda, dari yang berada bersama-sama dengan keluarga maupun keluarga besar ataupun yang terpisah karena tugas tanggung jawab, terpisah darat, terpisah laut, di mana-mana saja mereka anggota jemaat Tuhan. Kami percaya mereka tetap dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bukan hanya memelihara kami, tapi juga memelihara kasih-kasih kami, dan juga memelihara kehidupan di dalam dunia ini. Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena juga kekasih-kekasih kami yang lainnya mengikuti ibadah bersama jemaat-Mu melalui tayangan virtual ini. Karena itu berkatilah mereka di berbagai tempat di rumah mereka masing-masing, yang ada di Jakarta, di Tangerang, ataupun di Bekasi, yang ada di Manado, di Bitung, di Sangir, yang ada di luar negeri. Dalam berkat Tuhan, mereka senantiasa bersyukur. Maka biarkanlah kami tetap menghayati kekuatan cinta kasih di dalam kami menghayati hidup gereja. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami membawa juga akan saudara-saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat ataupun yang dalam proses pemulihan, Bapak Justin Gagana dan Bapak Henry Sasela. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, berkatilah mereka. Bersama kami berdoa juga bagi kehidupan keluarga-keluarga yang Tuhan perkenankan untuk bersama-sama menghayati kehidupan yang Engkau berikan dalam satu kekuatan persekutuan Gemisa itu. Berdoa kami bagi Bapak Franky Sayang, keluarga Gagana Pandehiro, Bapak Wolfi Tumondok, bagi Bapak Win Pandehsorang, bagi anak-anak dari keluarga Murara Darumis dan keluarga Richard Wangsa Jaya. Perlindungan-Mu, kekuatan cinta kasih-Mu memampukan mereka untuk menghayati kehidupan dengan pergumulan hidup yang sulit sekarang ini. Juga anggota jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkatinya, termasuk dalam ketambahan usia bagi Bapak Joel Kasih, Ibu Haryanja Tahulending, Bapak Kristanto Niklas Bawengan, Penatua Ben Avata Kumansan. Dalam kekuatan cinta-Mu yang tetap memelihara mereka dalam sukacita, maka kami bawa mereka ke dalam tangan.
Mereka dalam bilangan usia yang Engkau tambahkan juga dalam perkenanan Tuhan di waktu-waktu ke depan. Penatua Yosef Musa, Adik Agasti Kakendagi, Bapak Yusan Haryanja, Adik Dev Yehuda Kauntore, Bapak Dr. James Toli. Biarlah semua Tuhan yang menghadirkan dalam sukacita, Engkau juga yang melengkapi sukacita mereka. Berkumpul kami bersama dengan keluarga Toli Ludong yang masih dalam duka cita, penghiburan Tuhan yang merupakan kekuatan bagi keluarga untuk mengaminkan akan kedaulatan Tuhan yang penuh kasih bagi ibunda tercinta, sehingga mereka kuat dan mereka tetap akan berada dalam kekuatan Tuhan untuk mengisi kehidupan yang Tuhan percayakan. Penghiburan-Mu akan menjadi bagian kehidupan kekasih-kekasih kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu dalam seluruh kegiatan ataupun kerja yang dilakukan. Engkau mempercayakan berkat-berkat-Mu, mereka boleh mengelolanya dalam kehendak-Mu, sehingga mereka selalu bersyukur dengan membawa persembahan yang boleh mereka berikan. Tuhan Yesus, orang tua kami yang lanjut usia, para janda, muda, dan yatim piatu, dalam pemeliharaan dan kesukacitaan menghayati hidup bersama dengan sanak keluarga ataupun orang-orang yang senantiasa ada memperhatikan mereka, Tuhan juga tetap memberkati mereka. Anak-anak kami yang sedang belajar jarak jauh, mereka yang sedang menghadapi ulangan, Tuhan menolong mereka tetap memiliki semangat untuk tetap belajar walaupun dengan jarak jauh. Juga anak-anak kami yang terdampak pemutusan hubungan kerja, dalam mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka, kasihani ya Tuhan. Berdoa kami bagi kondisi bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami sampai ke pelosok-pelosok daerah untuk mereka mengupayakan kehidupan bagi rakyat Indonesia di tengah kesulitan hidup akibat wabah Corona. Beri mereka dalam mengambil keputusan dan melakukannya di dalam takut akan Engkau, di dalam hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga kesejahteraan orang banyak menjadi yang utama dalam seluruh penyelenggaraan mengatasi dampak wabah COVID-19. Berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit akibat terpapar akibat virus COVID-19. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyembuhan daripada-Mu, memberkati akan medis yang melayani mereka dengan perlindungan daripada Tuhan. Juga memberkati TNI Polri, para relawan yang menjadi bagian dalam menuntaskan wabah COVID-19, bersinergi bersama dengan pemerintah. Berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya bahwa kenaikan-Mu memberikan kami kesegaran dalam pengharapan terus bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, agar kami terus memaknai hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang Engkau percayakan kuasa melalui Roh Kudus-Mu. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus menjadi saksi Kristus di kekinian dan juga di waktu yang akan datang yang masih Tuhan percayakan kepada kami, baik pribadi maupun keluarga, jemaat-Mu
bangsa kami. Kami bawa terus dalam bimbingan Tuhan semata. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak terbatas. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja. Kepadamu kami naikkan pujian, syukur, sembah, dan permohonan kami. Atas semua pinta harap kami ya Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Kamis 21 Mei 2020. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan terima kasih kepada Pendeta Stefani Manipul Gunena MTH yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat, dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, kita akan mendengarkan kata sambutan dari BPMJ yang akan dibawakan oleh Wakil Ketua Jemaat Penatua Boy David. Malam semuanya. Salam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anggota jemaat simpatisan yang ada di Sentero Jabotabek ini, yang saat ini berada di rumah, tentunya lewat mimbar persekutuan kita di tempat sini, Badan Pekerja Majelis Jemaat ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dan simpatisan yang berada di rumah yang kami kasihi, tentunya rasa persaudaraan kita, rasa kecintaan kita sesama anggota warga jemaat tentu tidak akan tertahan lagi kerinduannya, karena memang kita sudah memasuki minggu ke-8 tidak berjumpa secara fisik. Tetapi dalam keyakinan kepada Yesus Kristus, kita tetap beribadah walaupun kita berada di rumah masing-masing. Keyakinan iman Kristen itu sesungguhnya kita sudah lalui sejak dari minggu-minggu sengsara sampai dengan minggu kematian, didahului lagi dengan kebangkitan Kristus Yesus. Dan saat ini kita masuk kepada puncak iman Kristen kita, yaitu Yesus naik ke surga. Saudara-saudara anggota jemaat simpatisan yang kami rindukan di rumah masing-masing, dari mimbar ini Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan hal-hal ungkapan kasih kepada kita semua, bahwa yang pertama, senantiasa kita selalu berdoa dan berdoa terus supaya apa yang melanda negara kita atau melanda dunia yang dikenal dengan COVID-19, mudah-mudahan kita akan segera lalui.
Dan tidak lama lagi mudah-mudahan kita sudah akan berjumpa dalam persekutuan jemaat yang sesungguhnya yang sedang kita lakukan setiap minggu. Tapi kami percaya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sudah berpisah secara fisik kurang lebih 2 bulan ini, tetapi cinta kasih kita tetap terpanti di dalam kehidupan berjemaat. Dan yang kedua tentunya Badan Pekerja Majelis Jemaat menghimbau kepada kita semua, tetaplah mendengar seruan-seruan dari pemerintah untuk mengikuti harapan-harapan pemerintah untuk mempercepat virus corona ini untuk berlalu di negara kita ini. Tentunya lewat imbauan-imbauan itu adalah salah satu bahwa pemerintah saat ini sedang berusaha supaya tetap kita sejahtera, bahagia, dan kita tetap sehat selalu. Dan yang terakhir, yang ketiga tentunya Badan Pekerja Majelis Jemaat dalam kondisi apapun tetap akan hadir dan melayani walaupun lewat media sosial. Karena itu tentunya ikatan persaudaraan kita semua lewat Persekutuan Jemaat Indonesia itu, baik jemaat maupun andai polan maupun simpatisan, kita senantiasa selalu berdoa biarlah Kristus yang senantiasa memberkati kita akan selalu berparti dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, inilah harapan-harapan kami dari Badan Pekerja Majelis Jemaat. Senantiasa kita selalu di dalam sehat walafiat, dan kita yakin dan percaya bahwa kondisi negara kita maupun apa yang sedang melanda ini akan berakhir, karena Kristus adalah segalanya di dalam pengharapan kita dan kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta ulangan pelayanan sepekan ini. Ibadah Minggu 24 Mei 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Glorius D. Bawengan MTH. Pendaftaran kelas katekisasi akan dibuka kelas katekisasi tahun pelayanan 2020-2021 yang rencananya akan dimulai pada pertengahan Juni 2020. Bagi keluarga yang mempunyai anak-anak remaja, disilakan untuk mendaftarkan dengan mengirimkan fotokopi surat baptis, akte kelahiran melalui HP ke Wakil Sekretaris Jemaat Penatua Ipon Kawenian Melon 3. Peneguhan akan dilaksanakan dalam Minggu Prapaskah ke-7 tahun 2021 dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa kecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikianlah ringkas warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan yang berada di tempat ini, dan bagi jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita akan mengakhiri naikkan ibadah Yesus Kristus ke surga, dan itu jemaat diminta berdiri sambil menyanyikan lagu PKB 213 ayat pertama. Kita sudah dekat olehnya, kini
Jemaat Tuhan, kita akan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan, berkatnya menjadi bagian hidup jemaat. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah dengan sejahtera berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk dan bersatu sejenak. Jemaat diundang berdiri, kita akan menghantar kadi dengan nyanyi dari Kidung NKB 213 ayat 2. Tuhan